hakim. Allahumma sholli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah haji ya. Kita sekarang memasuki hadis yang nomor 19 ya. Bersumber dari Umar ya, an Umar radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, di mana dia berkata ya, innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin Mekah ya. Orang musyrikin Mekah ya. Walaupun sebelum Islam itu ada istilah haji ya. Itu kebiasaan orang-orang musyriknya. Dia diceritakan oleh Umar, kanu la yufiduna ya. Adalah orang-orang musyrik itu la yufiduna, dia tidak melaksanakan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu tawaf yang berkaitan dengan masalah haji. Jadi tawaf haji itu namanya tawaf ifadah. Ada namanya tawaf qudum, ada namanya tawaf wada ya. Jadi tawaf ifadah itu tawaf yang berkaitan dengan pelaksanaan haji ya. Itu masuk rukun haji, masuk wajib haji, bukan rukun haji ya. La yufiduna, mereka atau orang musyrik itu tidak tawaf ifadah hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari ya. Jadi kebiasaan orang musyrik, dia baru melaksanakan tawaf ifadah setelah terbit matahari. Wa yaquluna, dan dia berkata ya. Dia berkata asyrik sabir, gunung sabir. Sabir itu nama gunung ya. Nama gunung. Asyrik sabir, gunung sabir itu telah bercahaya, artinya sudah cahaya matahari sudah memancar, kena pancarannya kepada gunung sabir. Karena gunung sabir itu adalah gunung yang paling tinggi di daerah Mekah. Jadi gunung itu paling pertama kena cahaya matahari. Jadi namanya gunung sabir, letaknya kalau tidak salah itu kalau dalam peta ada di daerah Muzdalifah. Jadi kalau gunung itu sudah memancarkan matahari, baru orang-orang musyrik baru akan melaksanakan tawaf ifadah. Tadi kan kebiasaan itu. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tetapi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum, menyalahi kebiasaan mereka ya. Jadi Nabi itu tidak mau tawafnya memang sudah caranya sama, waktunya pun Rasulullah tidak mau nyamai orang-orang musyrik. Summa afadah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf ifadah qabla an tatlu asy-syams, sebelum terbitnya matahari. Itu sesuai dengan kesempatannya. Jadi sebelum terbit matahari sudah tawaf ifadah. Nah, itu karena menyalahi perbuatan orang musyrik. Kalau pekerjaan yang sama kadang-kadang yang biasa dipertahankan oleh Rasulullah itu ya. Yang biasa dipertahankan oleh Rasulullah, pekerjaan orang ahlul kitab ya. Pekerjaan orang ahlul kitab itu karena dia ada pegangan kitab, Rasulullah banyak yang menyamai, tidak menyelisihi, kecuali ada teguran dari Allah. Karena orang ahlul kitab, terutama orang Yahudi dan Nasrani itu
itu sama punya pedoman dari kitab Allah. Karena itu contoh yang bisa sama, Pak ya. Tapi tetap ada perselisihannya, ya. Tetap ada perselisihannya. Contoh puasa Asyura, Pak ya kan. Nah, puasa Asyura itu Rasulullah sebelum pindah ke Madinah tidak pernah melaksanakan puasa Asyura, Pak ya. Karena belum ada perintah, Pak ya. Belum ada perintah. Setelah sampai ke Madinah, banyak orang Yahudi di Madinah pada tanggal 10 Muharram itu dia melaksanakan puasa Asyura tanggal 10-nya itu, Pak ya. Kemudian Rasulullah nanya, mengapa kalian ini berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, kata Rasulullah, Pak ya. Nah, jawab orang Yahudi, orang Ahlul Kitab itu, karena pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kami bersyukur Nabi Musa diselamatkan. Artinya itu mengenang peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu nahnu haqqu minkum, ya. Itu jawab Rasulullah. Nahnu haqqu minkum. Sebenarnya kami lebih berhak untuk melaksanakan puasa daripada kalian. Nah, itu kata Rasulullah. Artinya menyamai pekerjaan orang musyrik. Nah, karena orang muslim ya, ini harus kita hati-hati juga kan. Karena orang muslim pada saat itu, Pak ya, walaupun Rasulullah sudah mengatakan nahnu haqqu minkum, kami lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal 10 itu, 10 Muharram itu daripada kalian. Itu kata Rasulullah. Dan hadisnya sahih. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat senior itu seolah-olah protes kepada Rasulullah, Pak ya. Makanya protes itu ada benarnya tapi ada risikonya, Pak ya. Ada risikonya protes itu. Karena kata orang-orang musyrik, sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, orang sahabat yang senior, yang dekat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita puasa hari Asyura? Karena itu kebiasaan orang musyrik. Kebiasaan orang musyrik, kalau kita puasa bersama dengan orang musyrik. Tapi karena itu kalau sekiranya tidak ada protes, mungkin Rasulullah tidak berucap, ya. Tidak ada protes. Ayo melaksanakan. Kalaulah kalian, kata Rasulullah, kalaulah kalian menganggap itu perbuatan orang musyrik, ayo kita selisihi, kata Rasulullah. Tapi kalau saya panjang umur, tahun depan saya akan mulai puasa dari tanggal 9. Sekiranya tidak ada protes, tidak ada ya. Tidak ada puasa Tasu'a itu. Tapi kan ada protes sehingga Rasulullah. Nah, maka dalam hadisnya, belum sampai bulan Muharram yang akan datang, Rasulullah sudah meninggal. Nah, tapi itu sunnah lah, karena sudah diucapkan oleh Rasulullah. Jadi puasa tanggal 10 Muharram, tanggal di bulan Muharram itu, kalau menurut Islam jadi 2. Tapi itu berselisih dengan orang musyrik, dengan orang Yahudi, karena dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Kalau tidak puasa tanggal 9, hanya puasa dari tanggal 10-nya, maka disunahkan puasa tanggal 11-nya. Nah, kalau hanya tanggal 10 sama dengan orang Nasrani dan Yahudi, ya, itu peristiwa. Andai kata tidak ada sahabat protes, ya, mungkin hanya tanggal 10. Jadi tidak banyak hal kalau kita suka baca sejarah perjalanan hidup Rasul, ya. Rasul itu banyak perbuatan itu tidak menyelisihi orang Yahudi, kan. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu sama-sama punya pegangan kitab dari Samawi. Ya. Tapi kalau orang musyrik pasti diselisih karena tidak punya pedoman. Karena tidak punya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah, ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah wa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka. Qala, keduanya berkata, ya. Lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak henti-hentinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi, melafazkan talbiyah, ya. Melafazkan yulabbi itu artinya melafazkan talbiyah, ada ucapan labbaik Allahumma labbaik, artinya itu sampai kapan, ya. Hatta romal jumratul aqabah, sampai Rasulullah melontar jumratul aqabah, ya.
sampai Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah ini ujung sekali Pak ya. Dari Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Nah, ini berarti cerita tanggal 10-nya Pak ya. Jadi kalau jemaah haji, Pak, walaupun kalau kita di sini Pak ya, pada hari lebaran haji itu takbirnya itu sunnah dari tanggal 9 subuh Arafah Pak ya. Jadi hari Arafah subuh itu sunnah. Jangan takut dikatakan orang salah Pak ya. Itu sunnah Pak ya. Jadi subuh tanggal 9 itu kita sudah disuruhkan mengumandangkan takbir. Kayak hari raya. Jadi sunnahnya kalau lebaran korban itu dari tanggal 9 subuh. Waktu kita puasa hari Arafah itu subuhnya sudah disunahkan takbir. Sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah Pak ya. Kalau kita yang tidak mengerjakan haji, sunahnya takbir dari tanggal 9 Zulhijjah subuh sudah sunah. Tapi kalau orang yang mengerjakan haji tidak dianjurkan takbir. Yang dianjurkan membaca talbiyah. Jadi kalau sebelum melontar jumroh, Pak ya, itu tidak ada ucapan takbir baik di Arafah atau di Musdalifah yang nginap di Musdalifah itu sampai orang melontar jumrah. Jadi pergi menuju Jumratul Aqabah itu Pak, tidak ada orang melafazkan takbir. Tapi yang dilafazkan adalah talbiyah. Tapi kalau orang sudah melepaskan itu, sudah melontar Jumratul Aqabah, Pak ya, baliknya itu sudah mulai takbir. Jadi dalam perjalanan itu kalau kita berselisih dengan orang, kan itu ada di pagar jalan. Yang sebelahnya orang sudah balik, dia takbir. Sedang yang sebelah sini itu melafazkan talbiyah. Jadi makruh bagi jamaah haji yang belum melontar Jumratul Aqabah melafazkan takbir. Karena Rasulullah di sini jelas bilang, hatta romal Jumratul Aqabah, sampai dia melontar Jumratul Aqabah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu melontar Jumratul Aqabah hanya satu jumrah. Habis satu jumrah balik ke tempat. Kalau yang punya kendaraan sendiri habis Jumratul Aqabah, dia ngejar ke Mekah, tawaf ifadah tadi ya. Tawaf ifadah baru sebelum terbenam matahari, tapi harus sudah balik ke Mina juga. Karena tidak boleh nginap di Mekah kalau belum melontar jumrah yang 3. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Kemudian hadis yang ke-21 ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya ya. Annahu, kata Ibnu Mas'ud, ja'alal baita ayyasarihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya, ruhnya itu kembali kepada Nabi ya. Ja'alal baita ayyasarihi, kalau Rasulullah SAW tawaf itu menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ya. Nah, jadi kalau orang tawaf karena mutar kanan ya, itu Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi mutar kanan. Jadi Ka'bah di sebelah kiri. Kalau yang sedang ihram, yang kita ceritakan sorbannya masuk di ketiak kanan ke selempangkan ke. Jadi itu kalau yang jadi Ka'bah ada di sebelah kiri ya. Wa mina ayyaminihi, dan Mina berada di sebelah kanan. Itu kan berarti ya letaknya ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ramal jamrata bi sab'ati hasayatin, dan Rasulullah merotal jumrah dengan 7 kerikil lah ya. Hasayat itu dari haso, kerikil kecil lah ya. Paling besar sekitar buah guli ya. Buah kelereng. Dan dia merotal jumrah dengan 7 kerikil lah ya. Waqalah, dan dia berkata waktu melotar, Rasulullah bersabda ya. Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah ya. Dan Rasulullah, inilah tempat di mana di tempat ini diturunkan surah Al-Baqarah ya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi Mina itu banyak, tidak seluruhnya lah ya.
Surah Al-Baqarah kebanyakan diturunkan di daerah Mina. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Kalau untuk tahu cerita itu kita harus baca Asbabun Nuzul lah. Itu ada semua. Namanya Asbabun Nuzul. Karena Al-Quran itu yang kadang-kadang hanya khobar. Ya. Kalau khobar itu disampaikan kapan aja. Tapi kalau Asbabun Nuzul kadang-kadang ada sebab yang harus dijelaskan karena perbuatan sahabat atau pertanyaan orang yang tidak bisa Rasulullah jawab, itu namanya Asbabun Nuzul. Ya. Kalau di dalam kitab Asbabun Nuzul itu semua ada. Jadi kalau orang kayak saya, ya, itu harus tahu sedikit banyak harus tahu Asbabun Nuzul karena ada kaitannya dengan fatwa, dengan cerita kayak gini. Ya. Itu Asbabun Nuzul namanya. Jadi surah Al-Baqarah itu kebanyakan yang berkaitan dengan hukum dan khobar diturunkan di daerah Mina. Ya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Kita masuki hadis yang kedua 22 ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, di mana Jabir berkata, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melotar al-jumrata yauman nahri duha. Rasulullah melotar jumratul aqabah yauman nahri pada hari nahar, hari lebaran, ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Yang dimaksud di sini pasti jumratul aqabah kalau pada tanggal 10-nya. Waktunya waktu duha, ya. Waktu duha. Jadi merotar jumratul aqabah. Mengapa bisa waktu duha? Karena dulu orang tidak padat. Tidak padat. Kalau dalam sebagian riwayat, pada waktu Rasulullah haji itu ada yang sebagian mengatakan 80 sahabat yang ikut. Berarti kan cukup luas ya. Tapi kendaraannya onta. Tapi walaupun itu bisa jalan dipercepat jalannya. Hingga dia waktu melotar waktu duha. Kemudian wa amma ba'da dzalik, sesudah melotar jumratul aqabah di waktu duha, fa idza zalat syamsi, tekala tergelincir matahari ya. Tergelincir. Kalau melotar jumrah ya, kalau melotar jumrah dari jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah itu yang paling utama memang waktu setelah tergelincir matahari, yang banyak kejadian orang terinjak-injak karena berebut saat-saat itu. Ya. Banyak berebut. Karena itu pemerintah Saudi diklasifikasi, Pak. Ya, jemaah itu diklasifikasi. Kalau Indonesia, ya, itu pasti banyak melotar ba'da maghrib. Karena orangnya kecil-kecil, ya. Tapi kalau yang ba'da zuhur itu orang-orang kaya dari Mesir, orang yang besar itu. Yang juga kayaknya memang tidak tahu etika ya. Itu kalau orang sana doang. Contohnya kalau tawaf. Kalau orang Mesir itu orangnya sudah besar-besar ya. Kalau kita sholat di kelilingan Ka'bah, pas dia tawaf pakai rombongan, pakai pegang, Pak. Megang. Itu orang sujud pun pasti diterabas. Itu pekerjaan orang sana. Tidak ada saya kalau di Indonesia lah. Namakan orang sujud di langkah orang itu tidak pernah, Pak. Tapi kalau bapak-bapak pergi haji, pas tadi musim haji, pernah pasti di langkah. Bahkan perempuan yang berani. Tapi kalau orang Indonesia tidak, pasti cari jalan yang tidak melangkah orang. Itu orang sana. Mau diapakan? Tujuannya sama, mau marah kita bukan. Kalau saya sujud, itu saya pernah. Pas sujud di langkah orang. Itu pas di keliling Ka'bah. Jadi tidak heran kita. Kita mau marah, orang sama-sama tujuannya mau ke situ, mau apa kita. Nah, tinggal pada saat itu iman kita diuji, ya. Marah tidak kita. Jadi kalau yang paling utama itu melontar setelah tergelincir, walaupun waktu duha itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak ya, semua perbuatan Rasulullah jadi sunnah, Pak. Saya baca itu, Pak ya, saya baca Rasulullah itu tawaf, pernah tawaf Rasulullah itu pakai onta. Padahal keadaan lapang. Itu kalau orang sekarang iskal. Jadi pertanyaan, sehat-sehat ada pakai onta.
Tapi kalau andai kata Rasulullah tidak pernah tawaf pakai unta, Pak ya, mungkin orang sekarang tidak dibolehkan tawaf pakai kursi roda. Itu semua jadi contoh. Karena Rasulullah pernah tawaf walaupun sekali menggunakan unta, sehingga itu dijadikan dasar hukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang kita masuk di hadis yang ke-23 dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. Annahu sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarmil jumratud dunya, ya, bahwa Rasulullah melontar jumratud dunya, itu dunya itu jumratul aqabah, ya, bisab hasayatin dengan 70 berikir yukabbilu ala asari kulli hasatin, dan dia mengumandangkan takbir tiap-tiap kali melontar, ya. Tiap kali melontar disunahkan baca takbir. Bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, ya. Summa yataqaddamu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, ya. Artinya maju itu mendekat, ya. Setelah selesai summa yushilu, ya. Kemudian Rasulullah setelah melontar menuju tempat yang rata. Menuju tempat yang rata, fayaqumu, kemudian dia berdiri, ya. Yaqumu, kemudian Rasulullah berdiri, fayastakbirul kiblah, kemudian dia menghadap kiblat, ya. Wa yarfa'u yadayhi, dan dia mengangkat dua tangan, wa yaqumu tawilan, dan dia berdiri agak lama. Tawilan itu artinya panjang dan berarti lama, ya. Dia berdiri agak lama, dia berdiri. Nah, Bapak-bapak, kalau ini waktu saya ikut pelatihan, ikut pelatihan manasik haji, ya, tidak diajarkan. Ada doa, ini boleh diingat. Ada doa di dalam surah apa ya? Itu doa Nabi Ibrahim. Kalau kita mau berdoa ikut doa Nabi Ibrahim, ya. Kalau di situ mohon Bapak kita pergi haji, jangan lupa doa Nabi Ibrahim. Bunyi doa Nabi Ibrahim itu gini, Pak. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Itu doa cantik, Pak. Boleh Bapak-bapak ingat. Nanti saya anukan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im, ya. Itu kalau dalam Al-Quran, ya. Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah aku kebijaksanaan, ya. Wa alhiqni bis-sholihin, kumpulkan aku bersama-sama orang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah lisanku ini benar mengucapkan, artinya bisa mengucapkan la ilaha illallah fil akhir, pada waktu kita akan meninggal. Waj'alni lisana sidqin waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan aku pewaris surga na'im. Waj'alni min warasati jannatin waghfir li abi, itu kalau dalam doa Nabi Ibrahim, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Tapi kalau kita baca, ini saya terima dari guru saya, waj'alli abi, atau waj'alli abawaihi, bisa. Wa jami'il mu'minin, waj'alni waghfir li abi, dan ampunilah bapakku. Boleh kalau kita untuk keluarga kita, boleh kalau kita, karena Nabi Ibrahim itu belum ada syariat larangan mendoakan orang tuanya walaupun masih musyrik. Waghfir li abi innahu, kan sesungguhnya bapakku itu dalam keadaan sesat, itu kalimat aslinya. Tapi kalau kita menggunakan doa Nabi Ibrahim, diubah redaksinya waghfir li abawaihi wa jami'il mu'minin, ampunilah kedua dosa orang tuaku dan seluruh orang mukmin. Wala tuhzini yawma yub'atsun, jangan kamu persulit, jangan dibangkitkan aku dalam keadaan sedih, susah. Waktu kita berbangkit, jangan mengalami kesedihan.
Wala tuzini yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari berbangkit itu tidak ada gunanya lagi harta dan anak-anak. Pada hari berbangkit. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang cukup pasrah. Itu doa Nabi Ibrahim. Saya lupa surahnya ya. Itu boleh dijadikan doa sholat 5 waktu. Itu cantik doa itu. Kalimatnya kalau dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli mawahni mis-solihin, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, waj'alni nuwara fi jannatin na'im, waghfir li abi waghfir li abawayhi wa jami'il mu'minin, wa la tuzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doa artinya cukup cantik ya. Meliputi dunia akhirat. Kita lanjutkan. Wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan, dan dia mengangkat tangan, kedua tangannya, wa yaqumu tawilan, dan berdiri agak lama, artinya berdoa cukup lama banyak. Rasulullah itu kalau berdoa dalam riwayat kayak gini. Tangan yang diangkat setentang muka. Ada sebagian riwayat yang mengangkat tangan sampai kayak gini. Kalau doa Rasulullah angkatnya itu doa pasti dijabah. Kalau Rasulullah berdoa sampai kayak ini, doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian sumayarmil wusto, setelah melontar Jumratul Aqabah, setelah berdiri lama di tanah datar ya. Artinya menjauh dari tempat dia melontar. Kemudian dia melontar Jumratul Wusto, jumrah yang tengah-tengah. Sumayyakhudhu shimal ya. Kemudian dia menjadikan Jumratul Wusta di sebelah kiri ya. Fayusilu, kemudian dia menuju tanah lapang lagi setelah melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta ya. Kemudian dia mencari tanah datar ya, dan dia berdiri menghadap wa yakum mustaqbilal kiblat. Kemudian dia berdiri menghadap kiblat. Keterangan kayak model kayak gini di situ ya. Mencontohkan walaupun kita di mana pas kita berdoa disunahkan menghadap kiblat ya. Sunnah menghadap kiblat. Contohnya Rasulullah, kalau dia melontar jumroh ada di sisi kanan, dia melontar kanan, dia pasti menghadap kiblat. Maka di sini wa yaqumu, dan dia berdiri fayustiqbal kiblat, kemudian dia menghadap kiblat. Summa yad'u, kemudian dia berdoa fayarfa'u yadayhi ya. Kemudian dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya wa yaqumu tawilan. Kemudian dia berdoa begitu lama, berdirinya berdoa itu begitu lama. Summa yarmi jamratul aqabah, kemudian melontar jumrah Aqabah ya. Min batnil wadi, dari lembah. Wadi itu lembah artinya ya. Dari tengah lembah ya. Wala yaqifu indaha, dan dia tidak berdiri di tempat dia melontar. Indaha di samping Jumratul Aqabah ya. Summa yansarifu, kemudian dia kembali fayaqulu. Nah, kemudian dia kembali ke tanah lapangan dia ya. Fayaqulu, kemudian Ibnu Umar berkata ya. Hakadha, demikianlah. Nah, kata Ibnu, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan melontar jumrah. Yaf'aluhu, artinya waktu Rasulullah mengerjakan. Jadi artinya apa? Ibnu Umar bercerita tentang perbuatan Rasulullah melontar jumrah waktu mengerjakan haji ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kemudian hadis yang ke-24, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, masih dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda atau berdoa ya. Allahumma arhamil muhalliqin ya. Allahumma ya Allah, kasihanilah orang-orang yang bercukur. Muhalliq, halqun itu cukur pada. Kan cukur botak ya. Itu diulang oleh Rasulullah. Sahabat nanya ya. Wal muqassirin ya. Sahabat-sahabat itu minta dilanjutkan. Karena tidak semua orang yang haji pada saat itu cukur rontos saya.
Ini muhallik itu halkun itu. Maka saya waktu perbedaan mencukur dengan menggunting itu beda. Jadi kalau halkun, saya mencerita tentang cara menggunting anak, sunnahnya itu halkun, dicukur bersih. Cukur bersih itu halkun namanya. Kalau menggunting itu namanya mengkosir. Mengkosir itu hanya memperpendek, kan beda. Mengkosir. Jadi sahabat minta. Sahabat berkata, wal muqassirin, juga doakan orang-orang yang tidak mencukur rambutnya, artinya hanya memperpendek, hanya digunting sedikit. Ya Rasulullah, doakan juga orang-orang yang motong rambutnya pendek, dipendekkan. Nah, kemudian setelah gitu Rasulullah berdoa qala fi tsalisah, kemudian pada doa yang ketiga Rasulullah baru mengucapkan Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirin, ya Allah kasihanilah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya, wal muqassirin, dan orang-orang yang memotong rambutnya. Nah, di sini karena 2:1, 3:1 berarti lebih utama mencukur. Makanya banyak orang yang di Mekah itu kalau sudah tahallul itu langsung cukur. Cukur pelentos. Nah, berbicara dengan masalah ini, makanya hukum di dalam Islam itu walaupun dibolehkan, utamanya kalau kita mencukur anak kecil itu dicukur rambut saya. Sekarang ada alat yang tidak perlu diragukan lagi. Gunting itu bisa rata. Itu anak kecil. Karena hadisnya halkun wa halkun. Jadi halkun itu artinya mencukur. Kalau memotong itu namanya mukosir. Nah, maka itu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis yang ke-25 dari Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini namanya Muhammad As-Sahmi. Muhammad As-Sahmi. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha anhuma, mudah-mudahan Allah ridha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu waqafa fi hajjil wada. Dia berhenti pada waktu mengerjakan haji wada. Berhenti ini kalau waqafa itu biasa diartikan berdiri. Faj'alu yas'alunahu, maka orang-orang mengajukan permintaan. Yas'aluna, bertanya. Faqala yas'alunahu, menanya. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, lam ash'ur, saya tidak sadar. Saya tidak sadar. Fahalaktu, aku mencukur rambut qabla an azbah, sebelum memotong kurban. Jadi lam ash'ur, saya tidak sadar. Fahalaktu, maka aku mencukur rambut qabla an azbah, sebelum saya memotong kurban. Itu sebagian orang bertanya. Qala, dijawab oleh Rasulullah, izbah, potonglah, wala haraja, itu tidak apa-apa. Karena walaupun apakah motong korban dulu baru motong rambut, tidak apa-apa. Di sini la haraja, itu tidak apa-apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a akhar, maka datang orang lain dia berkata, orang yang datang kedua ini, lam ash'ur, saya tidak sadar. Fanahartu qabla ain armi, saya memotong korban qablaan armi, sebelum saya melotar. Kalau tadi motong rambut atau bercukur sebelum motong korban, sekarang yang kedua ini datang berkorban dulu sebelum melotar. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, irmi, lotarlah. Itu wala haraja, itu tidak apa-apa. Artinya di sini menunjukkan mana yang kita dulukan, karena tidak ada tertib, itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena kalimatnya tidak apa-apa. Dari kedua pertanyaan itu jawabnya sama, tidak ada apa. Jadi artinya di situ dalam urusan pekerjaan haji itu tidak ada tertib. Kalau sholat kan ada tertibnya. Sujud dulu, sempal ruku dulu, baru sujud, tidak boleh.
sujud dulu baru ruku. Nah, itu kan. Jadi dalam haji itu tidak ada tertibnya. Fama su'ila yaumaidin an syai'in quddima wala akhra, maka ketika itu tidak ada yang ditanyakan pada saat itu. Fama su'ila, maka tidak ditanyakan yaumaidin pada saat itu an syai'in dari sesuatu, quddama mana yang didahulukan, wala ukhra dan mana yang diakhirkan. Illa qala, kecuali Rasulullah bersabda, if'al wala haraja, kerjakanlah semua itu tidak apa-apa. Jadi mana yang didulukan mana, itu tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu banyakkan orang itu kalau apalagi kayak yang sesat, umpamanya dari Musdalifah seharusnya masuk Mina, seharusnya masuk Mina, lalu nyasar ke Mekah, karena nyasar ke Mekah tidak boleh maksakan diri kan. Sampai ke Mekah tugasnya pada saat itu walaupun belum melontar tawaf ifadah, tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah berarti tawaf ifadah rukun hajinya sudah selesai, baru pergi ke Mina untuk melontar di Jamratul Aqabah. Itu juga karena ada keterangan yang kayak gini. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah haji. Hadis yang ke-26, hadis yang ke-26 dari Miswar bin Makhramah, mudah-mudahan Allah ridho. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahar qabla ayyahliqah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkorban sebelum mencukur rambut. Wa amaru ashabahu, dan menyuruh sahabat-sahabatnya bidzalikan dengan cara ini. Bidzalika dengan berkorban dulu baru mencukur rambut. Jadi utamanya kalau Rasulullah sudah memerintah ini berarti walaupun tadi tidak apa-apa, utamanya berkorban dulu baru bercukur. Nah, itu utamanya. Jadi kalimat wa amaru ashabuhu di situ menunjukkan afdolnya pekerjaan. Tapi kalau terbalik juga tidak apa-apa. Bercukur dulu sebagaimana peristiwa sahabat yang mengatakan kami tidak sadar, bercukur dulu sebelum memotong korban. Itu tidak apa-apa kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan, Pak. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ke sana itu mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirin. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan firman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doa, tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta 'ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna أولادنا وذريتنا من أوليائك الصالحين ومن علمائك العاملين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.